Selamat malam, saya Indira Ramadhani Kalista, kembali lagi di podcast Cahaya Keajaiban. Malam hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber dari kru Cahaya Keajaiban. Selamat malam Mas Doni, Selamat malam. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Malam hari ini saya dengan Mas Doni akan berbincang-bincang tentang pengalaman horor yang terjadi saat syuting. Sebelum lanjut mendengar cerita horor dari Mas Doni, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Cahaya Keajaiban. Oke, kita lanjut ya Mas Doni. Ya. Mas Doni sendiri pernah nggak sih mengalami kejadian-kejadian horor atau di luar nalar pas syuting? Banyak sih kejadian-kejadian tapi untuk lebih lanjut lagi, ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ya. Iya betul. Untuk pemirsa kita ucapkan selamat berpuasa di bulan suci Ramadan yang berapa hari sekarang? Ke Ke, 4 apa 5 ya? ke 5 hari ya, misalnya kita 5 hari di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberkahi kesehatan, Ya amin. diberkahi segala hal apa yang dimaksud tujuan kita, semoga Allah mengkabulkan niatnya. Amin. Ya, banyak hal cerita tentang syuting, terus tentang dunia ketika itu ada pengalaman-pengalaman tentang horor. Gitu. Banyak hal yang di luar nalar kita juga terjadi. Iya. Ya, silakan. Padahal banyak orang berbeda pendapat tentang horor itu. Tapi saya yakin bisa sih kembali lagi ke apa kepercayaan masing-masing, bisa sih ke pengalaman masing-masing. Terus juga ada misalnya ya ke pendapat masing-masing gitu. Iya betul. Setiap orang itu kan punya pengalaman yang berbeda Iya. ya. Itu aja sih yang menurut saya sendiri ya katakanlah eh, ini satu pengalaman yang tidak bisa kadang tidak bisa juga dilupakan. Oh iya maaf sebelumnya Mas Doni sendiri pernah masuk ke channel lain nggak sebelum Cahaya Keajaiban? Oh iya, betul, betul sekali. Jadi gini, memang kita dulu itu sebelum saya syuting di Cahaya Keajaiban, kita pernah kontak kerjasama juga dengan salah satu channel di Lalapan Karuhun ya. Itu kan banyak praktisi-praktisi dari Lalapan Karuhun, dan kembali lagi kami ketemu juga yang dulu kalau kalau umpamanya dulu itu tidak terlalu berat, misalnya menghadapi salah satu dari tim praktisinya, sekarang lebih lagi di Oh iya. keajaiban ini. Ya mudah-mudahan sih insya Allah, namanya kita kan belajar ya, semua kita belajar belajar untuk bisa menyesuaikan kondisi dan keadaan. Banyak sih hal-hal umpamanya pengalaman-pengalaman, kesulitan dan kemudahan, atau ya katakanlah kalau di misalnya ketika susah dan senang itu kita alami, ya Iya kita betul. anggap aja semuanya kita anggap tenang, enjoy aja gitu, seolah-olah kita menghadapi sesuatu itu tanpa beban, itu aja. Boleh nggak sih diceritain pengalaman-pengalaman pas waktu syuting? Banyak sekali ketika ketika saya sebelum di Cahaya Keajaiban, kita di channel Lalapan Karuhun waktu Iya. itu, banyak hal yang diinginkan, karena jujur aja saya sendiri pribadi saya sih, eee, sampai dari dulu pertama dari nama itu untuk mencocokkan satu nama aja saya harus jadi nama siapa gitu, itu aja sampai kebingungan gitu ya. Di channel Lalapan Karuhun akhirnya sutradara daripada channel Lalapan Karuhun menunjuk saya sebagai Mas Doni Pradana itu. Padahal saya sendiri itu bukan bukan asli nama saya misalkan kayak gitu. Ya akhirnya ke sini ya mungkin saya harus harus mengikuti arahan, mengikuti apa yang mereka inginkan, ya kita ikutin itu. Itu banyak hal kejadian-kejadian, ya katakanlah saya seorang bukan bukan host, kita bukan artis, bukan host. Gimana caranya kita harus belajar artis, kita harus Iya. belajar kayak host itu. Itu yang sangat berat sekali saya sih. Kenapa berat? Karena kita bukan hanya ditonton di satu tempat syuting itu aja lah gitu. Iya betul. Ketika memang syuting ada, kita ketika syuting dengan hanya beberapa kru dan ini kita biasa-biasa. Tapi tiba-tiba tanpa di luar nalar kita, di luar pengetahuan kita, ada di satu tempat yang banyak ditonton oleh banyak orang. Itu pun membuat kita kalau mental kitanya kayak gimana udah jatuh duluan kayak gitu. Hmm. Cuman
kita coba untuk belajar tenang gitu aja, gitu sih. Kita langsung aja boleh diceritain salah satu atau pengalaman-pengalaman tentang horor atau kejadian-kejadian yang di luar nalar pas syuting? Boleh? Boleh boleh. Boleh, kita akan cerita tentang, eee, kejadian-kejadian tentang horor. Tapi sebelum tadi ke, horor itu, kita, banyak pengalaman-pengalaman ya, misalnya sih dari syuting yang kalau nggak salah di Lalakon Karun pun ada beberapa ini ya, kategori kalau nggak salah itu, ada di pengambilan benda, ada juga di, mediumisasi, dan termasuk di uji nyali. Nah itu setiap setiap apa yang kita perankan di situ, berbeda gitu, pasti berbeda. Kadang, di contoh gitu, di waktu kita di Lalakon Karhun aja, tiba-tiba misalkan ketika itu kejadiannya, sekitar tahun 2019 itu, saya baru berapa lama di tag di situ ada kejadian sesuatu yang kami pun jujur aja saya belum pernah, namanya mengerti atau memahami tentang dunia-dunia spiritual Iya. kayak gitu, saya sih. Tapi ada satu kejadian yang di luar nalar saya gitu saya sih. Ya kalau bilang dulu kita jujur aja ya, kita orangnya nggak mudah percaya gitu, bilang tahayul tahayul. Ternyata memang benar apa adanya dan kami pun baru tahu kalau memang tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya ibadah kepada Allah gitu. Ya seperti itu. Akhirnya saya perdalami, perdalami ternyata hubungan spiritual itu adalah dengan doa itu. Misalnya dengan doa itu kita memohon agar apa? Karena hubungan batin kita itu seolah-olah kita ada ketenangan gitu. Nah, banyak hal-hal kejadian yang eh, menimpa saya itu ya, kita seorang host bisa sih ketika itu salah satu dari praktisinya itu mungkin entah saya juga heran itu kenapa mereka juga kok kayak terkena gitu, terkena kayak kesurupan kan jadi saya bingung ini Oh, siapa, saya harus gimana gitu. Sementara saya sendiri posisinya di host itu. Nah di praktis saya sendiri itu, sampai tidak tahan gitu entah gimana, mungkin ada salah satu energi yang begitu besar, sementara yang kemampuan di si praktis saya sendiri di bawah, eee, energi itu mungkin, itu mmm, baru mungkin ya, ya sih itu. Nah ketika itu ada, eee eee, kira-kira ada salah satu, tim dari peserta uji nyali, salah satu peserta uji nyali itu dia dengan arogansinya, dengan sombongnya mungkin itu dia nantangin gitu, nantangin tiba-tiba dengan itu se sekitar 1 jam, mendatang, lampu-lampu si penerangan itu pada jatuh dengan sendirinya gitu sih. Terus termasuk, si kameramen akhirnya itu kalau nggak salah tidak kemasukan ke syuting juga, jadi maksudnya di syuting tapi tidak kemasuk ke kamera mmm, gitu. Itu kejadian yang sangat, apa ya, katakanlah yang dramatis gitu. Padahal, saya pikir, hanya biasa-biasa tadinya tempat iya. yang, kadang udah nggak aneh karena memang kita dulu sering ya, sering ketika masih di usia kita itu ketika SMA lah kelas 2 kelas, 2 SMA-an lah itu. Karena kita sering mendaki, jadi ke tempat-tempat yang begitu tuh udah saya anggap biasa-biasa aja Iya. karena tujuan kita kembali lagi, karena kita bukan bukan tujuan apa, karena memang tujuan kita mau ke arah, katakanlah pendakian kayak begitu. Nah, jadi dianggap biasa, ternyata memang dia itu ada, dengan saya ditarik di channel Lalapan Taruhun, terus sekarang di Cahaya Keajaiban, akhirnya dari itu termotivasi gitu, termotivasi saya harus harus bisa menguasai sesuatu gitu. Hmm. Ada lagi nggak selain pengalaman itu pas syuting? Yang pengalaman di Cahaya Keajaiban atau masih di Lalakon Karuhun? Banyak sekali kan, tadi saya bilang di Lalakon Kaun sendiri kan ada beberapa, kategori, Mmm, misalkan di pengambilan benda, cara penyampaian dan cara, itunya pun beda spontanitas itu. Ada spontan silakan orang bilang gimik, katakan dalam dalam hal-hal dunia, katakanlah entertainment seperti ya di YouTube itu mungkin gimik.
Tapi jujur-jujur ada yang realita itu silakan mereka mau percaya mau tidak ya apa, terserah ke mereka punya pendapat masing-masing. Tapi itu pengalaman saya sendiri pernah, ada sesuatu pengalaman di penarikan benda itu. Ketika itu ada di salah satu wilayah namanya ya mungkin di bawah kaki Gunung Salak. Dulu itu mungkin tempat, waktu penjajahan zaman Belanda ya, dan penjajahan Belanda itu tempat pembuangan, entah itu tempat pembuangan apa, di situ ada salah satu, benda-benda pusaka. Kan kalau namanya di Indonesia itu, namanya benda pusaka dan atau yang lain-lainnya sudah menjadi salah satu, budaya ya, Iya, budaya, betul. dan diakui oleh UNESCO gitu. Jadi keris, batik, itu kan nggak gitu. Iya. Nah, itu salah satu, katakanlah ya kita bukan bukan mempercayai salah satu benda gitu, ilustrasi benda itu hanya hanya sekedar benda, tapi di dalam benda itu ada satu energi yang membuat si benda itu, bertuah kayak begitu. Nah, ketika itu ada salah satu penarikan benda di wilayah, itu setelah selesai, setelah beres tuh benar-benar, dan saya mengalami coba saya ingin ingin membuktikan apa yang diceritakan oleh praktisi itu benar nggak sih ada rasa panas gitu. Ternyata memang ada energi di yang baru itu panas, panas sekali gitu. Nah, yang bikin saya pengen penasarannya itu, misalnya sih kita sudah selesai, sudah beres, itu tempatnya pun memang begitu apa ya, angker karena memang lembah, jadi lembah, kayak Oh, lembah jadi ini kayak di sini tebing, dan di bawahnya lembah, sehingga kalau membuang orang ke situ sudah orang nggak bakal tahu, kayak begitulah. Mungkin seperti itu. Nah, di situ kita kita melakukan penarikan salah satu benda pusaka gitu. Nah, setelah beres selesai sampai ada salah satu kru yang di kameramen bukan sorry bukan di kameramen tapi di lampu lighting. Di lampu lighting gitu itu ada 3 orang lampu lighting di situ, yang satu yang memang, agak mereka agak apa ya ada agak egois gitu organisasi. Itu tiba-tiba mereka terpelanting jatuh ke bawah. Cuman wah sampai akhirnya itu juga, saya gimana ya, ada khawatir gitu, takut iya. ada apa-apa. Tapi ya alhamdulillah sih, mereka selamat, terus setelah itu kita selamatkan, evakuasi, akhirnya kita putuskan untuk, selesai di situ. Nah, belum sampai ini di perjalanan tiba-tiba di dalam karena ada air itu seperti kayak sungai, cuman sungainya sungai apa ya, katanya Sungai sungai yang kecil kecil. lah ya, tidak sebesar sungai-sungai yang ada kan di Bogor itu ada Ciliwung ya, Iya, Ciliwung, terus ada lagi satu apa sih, Sadane kalau nggak iya salah. betul. Kan besar, dia enggak itu. Di di dalam air itu ada yang nyala merah, merah banget itu. Ini saya bilang ke praktisi itu, "Ada apa itu yang nyala itu?" Ternyata yang tidak semua orang melihat sesuatu itu gitu. Nah, saya sendiri penasaran itu apa, Mmm, kita mau ambil kita dilarang oleh praktisi, "Jangan, kita jangan ambil itu, karena kita bukan tujuan kita mengambil mmm, itu." iya betul. Akhirnya ya kita pulang, pulang pulang sampai ke lokasi tempat, peristirahatan, kita diem, kita bincang-bincang gitu. Nah, saya bilang, "Kenapa nggak diambil?" Gitu. "Itu kan kita di ini." "Nggak, kita kan targetnya bukan itu, nggak boleh," katanya itu. "Kita bukan tujuannya bukan untuk ini, kita menjaga. Iya. Kita hanya membuktikan aja bahwa di tempat ini ada banyak hal, benda-benda petuah." Itu aja. Mas Mmm, Doni sendiri pernah nggak sih pas waktu syuting atau sebelum syuting melihat penampakan-penampakan makhluk gaibnya? kalau sering sih tidak, gitu. Cuman, kalau suara, kalau yang paling sering suara, saya pernah melihat suara dan kayak orang tertawa gitu, terus ada yang kayak orang menangis, merintih, itu sering terjadi itu, sering, katakanlah di beberapa tempat syuting, sering ada, yang suara-suara seperti itu, gitu. Itu sih kalau kalau umpamanya penampakan pernah satu kali penampakan itu, setelah di Cahaya Keajaiban malahan, bukan di LK lagi, Oh, Cahaya setelah masuk Keajaiban. Cahaya Keajaiban ya? Ya. Nah, setelah dari ini tahun 2003 nih, tahun 2003 Januari 2003 saya ditarik, oleh
Cahaya Keajaiban, di channel Keajaiban dulu di LK-nya karena kita sudah habis Mas Iya, ini, terus saya masuk ke Cahaya Keajaiban, di Cahaya Keajaiban inilah kita banyak pengalaman-pengalaman yang lebih, sakral gitu, seperti sakral itu. itu, Kalau boleh tahu pengalaman apa sih yang menurut Mas Doni lebih sakral gitu? Oke, eee, banyak pengalaman-pengalaman yang kami timba ya di Cahaya Keajaiban, karena kami sudah terbiasa syuting di, channel-channel lain misalkan di Karuhun, dulu juga kita pernah diajak di, namanya PJL kalau nggak salah itu. Nah jadi kita ketika ada yang lebih ini, kita udah kayak tenang gitu ya, saya tenang gitu, tidak kalau dulu kalau pertama bisa kayak orang yang, kita sekolah tidak, pelajaran itu kita buta, ditanya oleh salah guru kan kayak Iya, gimana sih sih ekspresinya kan gitu, ketakutan sekali nih takutnya nih orang misalkan dulu kalau seingat saya kayak gini lah, dicontohkannya, saya sekolah itu siapa yang bisa menjawab perkalian pulang duluan kan iya, itu kan udah jantung tuh kayak gimana saya sih, iya, nanti apa yang dia akan diberikan pertanyaan atau jawaban untuk si penanya itu kayak begitu. Nah itu sama deg-degannya kayak gitu. Nah setelah dipikir saya, di Cahaya Keajaiban saya akan ketemu dengan yang seperti biasa, ternyata luar biasa lagi nih. Kita ketemu dengan salah satu praktisi yang memang notabene memang masya Allah lah gitu deh, mmm, mereka dengan secara dedikasi tentang, agama, secara akademi, dia itu memang menguasai. Nah itulah yang membuat kita juga, apa ya, kayak kayak kita nggak percaya diri gitu kan, nggak percaya iya, diri gitu saya sih, ini harus harus gimana menghadapi orang-orang yang seperti ini, praktisi ini beda-beda gitu, ketika berhadapan dengan praktisi yang biasa, oke gitu. Tapi ketika berhadapan dengan praktisi yang lebih, mumpuni lagi tentang keilmuannya, misalnya tentang bahasa dan ininya, itu yang membuat kita juga, apa ya, kayak tegang banget gitu, iya, kayak kayak seolah-olah kita tuh di bawah banget gitu. Nah, alhamdulillah kita setelah lebih mengenal lagi, ke si praktisi atau ke beliau-beliau yang lebih senior daripada ini, akhirnya ya kita coba untuk, apa ya, katakanlah untuk belajar itu aja, gitu. Jadi sehingga membuat, kita tuh, apa sih mesti gimana, ya alhamdulillah jadi enteng lagi kayak gitu, iya. itu aja Teh, bisa sih. Tadi kan Mas Doni sendiri sudah menyampaikan nih beberapa pengalaman-pengalaman tentang pengambilan benda, uji nyali. Sekarang saya mau tanya nih, ada nggak sih pengalaman-pengalaman Mas Doni waktu syuting di mediumisasi sendiri? Pengalaman-pengalaman, saya ketika memang di mediumisasi, ketika itu di LK sama di Cahaya Keajaiban, itu sangat berbeda sekali, beda sekali saya sih, karena apa, jujur tadi saya udah bilang sebetulnya, Mmm, eee, pikir saya di Cahaya Keajaiban ini mungkin hanya biasa sama aja atau dengan setaraf dengan di, LK waktu selagi masih di LK ya. Ternyata jauh beda gitu. Kalau dengan ketika di LK kita hanya, seolah-olah kita biasa-biasa aja gitu sih, tidak ada, eee, yang begitu signifikan kayak gimana, enggak. Tapi ketika masuk di Cahaya Keajaiban ini yang lebih deg-degan sehingga akhirnya gimana nih, saya harus punya, juga selaku host juga, saya harus punya kemampuan spiritual. Karena apa? Karena, dengan kejadian dan pengalaman-pengalaman di LK misalnya sih, itu, katakanlah, ada salah satu peserta yang praktisinya sendiri tidak bisa, menyembuhkan kayak begitu sehingga, ada, beberapa tim cadangan di, praktisi mhm, Karuhun yang datang dengan tiba-tiba dengan datang dengan dipanggil gitu sehingga, membuat kami pun, apa ya, apa, rada agak rasanya deg-degan gitu, ya mmm, was-was kayak gitu sih. Nah, ada lagi ketika saya kembali saya masuk di, ini, Cahaya Keajaiban, ini lebih ini, tapi saya lebih tenang, justru lebih tenang. mmm, Tapi lebih sakral, tapi lebih situ lebih tenang. mmm, Saya baru kali ini ada salah satu praktisi kita tantangin sampai, udah raja jinnya gitu. Kan saya kaget saya sih, iya, tapi kan memang saya, sudah tahu, di praktisnya sendiri
saya tenang gitu, saya tenang. Padahal ketika itu di Cahaya Keajaiban pun belum masuk salah satu ini ya praktisinya belum belum masuk yang lebih ini lagi. Ada yang maaf ya, artinya bukan kami misalkan membeda-bedakan, bukan, tapi ini kita pengalaman realita di lapangan itu. Iya betul. Sehingga membuat kami pun cemas atau was-was gitu, misalnya kenapa? Tuh. Jadi karena memang ada salah satu energi yang melebihi kemampuan daripada si praktisinya sendiri. Itu. Jadi Seperti itu. ada satu kejadian misalnya yang dimana kejadian itu karena silakan tadi bilang dari saya bilang silakan percaya atau tidak tentang hal dunia ini. Karena memang kenyataan di lapangan seperti itu, kejadiannya Hmm. seperti itu. Jadi di salah satu tempat pabrik yang sudah terbengkalai dan kosong, kami dapat izin untuk membuka itu. Ternyata kami tidak akan eh, tunjukkan atau sebutkan ya nama Iya. ininya. Jadi ini hanya kejadian di satu pabrik yang benar-benar pabrik itu tidak berjalan sama sekali, bangkrut aja ya sih Iya. bangkrut. Ternyata selain memang ditempati salah satu makhluk-makhluk astral itu memang ada makhluk-makhluk yang memang dikirimkan agar di tempat itu menjadi apa ya katakanlah perusahaannya bangkrut kayak begitu. Seperti itu. Ya, nah itu yang lebih dramatis lagi. Kenapa? Beda dengan yang didiami, misalkan orang numpang diam di tempat ini, kita bisa ini. Tapi kalau orang Iya. yang sudah disuruh menghancurkan makhluk-makhluk yang halus, ini yang lebih lebih sakral lagi. Kenapa? Karena ada berbenturan energi, sifat manusianya sendiri, nafsu manusianya sendiri, dan sifat makhluk halusnya sendiri. Jadi Hmm. mereka bercampur baur rasanya melawan melawan kita yang akan ingin ingin membuka, menguak atau ingin membersihkan kayak seperti itu teh misalnya sih. Itu sih jadi eh, pengalaman-pengalaman yang katakanlah setiap tempat syuting itu beda, beda beda tempat, beda juga kejadian-kejadiannya. Ada kesan-kesannya tersendiri ya Mas Doni. Oh iya, ada kesan-kesan tersendiri sih yang dialami oleh kita sendiri, terutama di host ya, karena host itu kuncinya itu di depan Iya kalau orang betul. dari pembukaan kan di depan gitu Iya. misalnya gitu. Itu aja. Oke, Teh Indi mohon maaf kayaknya kita haus nih pengen minum dulu nih Silakan sebentar. Mas Doni, Ini boleh jadi ya. nggak ditarik kita minum sendiri. Iya. Oke itu sih selama pengalaman di mediumisasi ya, isasi. Karena kalau di Cahaya Keajaiban sendiri saat ini baru di mediumisasi, belum ada di umpamanya di uji nyali ataupun di penarikan-penarikan benda pusaka yang belum belum ini. Jadi kalau kita yang lakukan misalnya di uji nyali sama di penarikan benda hanya di LK. Oke. Maaf nih Mas Doni, masih ada yang bikin saya penasaran. Tadi kan Mas Doni sendiri bilang ya, ada beberapa perbedaan-perbedaan antara praktisi. Maaf, maaf ya Mas Doni. Kalau saya boleh tahu, apa sih perbedaan-perbedaan yang ada di praktisi? Ya, eh, ini perlu dicermati ya, Ya, artinya ketika saya menyampaikan sesuatu perbedaan, berarti bukan bukan membeda-bedakan, artinya ya betul. perbedaan. Jadi perbedaan itu disesuaikan dengan tempat dan kejadiannya gitu. Ketika itu misalkan contoh saya kasih contoh, ketika praktisi yang khusus selalu mendampingi saya tidak hadir, misalkan ada praktisi satu dan praktisi dua dan ada tim praktisi pembantu di Cahaya Keajaiban itu. Ketika memang yang praktisi pertama nggak hadir, ada praktisi yang kedua. Nah, yang kedua ini artinya di tempat yang berbeda juga kejadiannya. Jadi perbedaannya begini, ketika praktisi yang pertama ini dia punya kemampuan kelebihan yang lebih saya bilang dari mumpuni. Apa kelebihannya? Mereka itu seperti ada menguasai tentang ilmu-ilmu spiritual yang katakanlah kan ada seperti gini. eh Ilmu tanpa guru itu namanya gurunya setan, misalkan Ya, itu. Mereka itu bisa sih dengan masing-masing mereka punya kelebihan masing-masing iya gitu. betul. Nah itu. Nah ada salah satu kejadian di salah satu tempat kejadian ketika itu ada eh,
ada salah satu mediator yang dimasukkan, ternyata ada sampai 3 orang yang penonton kesurupan semua. Nah, si praktisi ini hanya bisa menangani 2 aja gitu, sih, 2 orang saja yang bisa ditangani oleh si praktisi tersebut. Sehingga yang ini kan saya kelimpungan gitu. Iya. Akhirnya saya sendiri sebagai host itu, ini posisi ini sampai-sampai saya harus harus mana yang saya diinikan gitu, sementara yang 2 apa namanya, yang orang ini tidak bisa disembuhkan kayak gitu. Nah, ada salah satu banyak praktisi lagi, ketika ada praktisi itu malahan praktisi ada yang mengundang melebihi daripada apa yang diundang kayak gitu. Sehingga membuat kita itu kayak gimana ya, bisa sih, was-was itu, ada rasa Mmm, was-was. Nah, ketika dengan orang yang mereka mumpuni dan memang mereka menguasai, sekalipun besar, apapun energinya, karena, kita apa ya, karena kita sudah terbiasa ya, iya. akhirnya kita mengenal tentang dunia spiritual, sih, membuat kita tuh nggak kayak dilema atau gimana, kayak begitu. Nah, maka ada perbedaan-perbedaannya itu aja sih sebetulnya ketika memang ada salah satu, apa namanya, praktisi atau beberapa yang mediumisasi itu, mediatornya itu yang tidak bisa disembuhkan, terus ada yang punya menyembuhkan dari, jarak yang begitu jauh Mmm, gitu, membuat kita ini artinya tenang iya. gitu. Menurut Mas Doni sendiri, apa sih dunia spiritual tuh? Sebetulnya sih kalau saya sih sebetulnya di dunia kalau dibilang, tentang spiritual ya, saya sendiri kan orangnya di host sebetulnya sih posisinya ya. Oh, Kalau iya. bisa tentang spiritual itu memang adanya di praktisi, tapi karena memang itu satu satu keterkaitan antara host dan si praktisi sendiri termasuk, mediumisasi itu dengan mediatornya sendiri ya, mau tidak mau kita dituntut harus harus Mmm, menguasai tentang spiritual itu. Karena tadi banyak hal yang kejadian katakanlah ketika memang ada mediumisasi, penonton sendiri yang katakanlah dengan tiba-tiba tanpa ini kerasukan gitu ya, mau tidak mau ketika iya. memang sudah itu, katakanlah tidak bisa ini, saya pun sampai ikut turun tangan. Padahal saya posisi saya tahu di host, tapi kondisinya memang urgent kayak gitu, Mmm, kayak begitu. Mhm. Itu aja sih, saya sih kalau di dunia spiritual itu kan, ya silakan orang punya pandangan iya masing-masing, betul. katanya hanya tahayul, ya Iya. silakan saya bilang bebas, mereka bicara bebas kok, saya sih. Artinya silakan, cuman apa yang kami alami di lapangan, apa yang kami alami, di tempat-tempat syuting itu, jujur aja saya semakin artinya semakin apa, kita semakin lebih dekat lagi ke Sang Pencipta ya, Iya. karena itu dengan doa itu ada salah satu penyambung hubungan kita dengan Sang Pencipta atau Sang Holik gitu misalnya. Nah di situ artinya kita sekemampuan kita, sebisa kita, gimana caranya karena, kita harus bisa menangani juga bukan hanya sebatas host, ketika ada kejadian-kejadian itu mau tidak mau kita pun harus turun tangan, Iya. kayak gitu sih. Jadi sehingga, ternyata, apa ya, banyak, manfaat yang bisa kita petik daripada kejadian-kejadian itu. Pernah nggak sih Mas Doni, waktu lagi syuting gitu ada kejadian-kejadian lucu? Oh ada, ini ini Boleh nih ceritain kembali nggak lagi nih? nih. Saya pernah syuting juga Isasi dulu masih di LK ya, Iya. ketika di LK itu, ternyata memang benar tidak semua contoh kayak begini ya, saya pernah pengalaman ini, ternyata tidak semua setiap orang itu bisa untuk dijadikan mediumisasi, tidak bisa. Oh, emangnya nggak semua orang bisa Oh nggak dimasukin? bisa, itu. Oh, Jadi tidak setiap orang itu ketika di mediumisasi masuk nggak bisa. Itu pun ketika itu sutradara itu sampai, "Ini gimana?" Ya kita sebagai host menyampaikan, ada yang iya. yang ini, ketika itu ada salah satu, peserta misalnya yang unik juga, saya juga lucu juga, sampai akhirnya ketika tegang jadi ketawa semua gitu, Iya. saya ketawa. Itu pernah terjadi. Banyak hal lah kejadian-kejadian di ketika syuting, pengalaman-pengalaman yang membuat kita juga lucu. Ada contoh kayak begini, misalnya sih, di kita ada nama samaran, gitu, Mmm, ada nama samaran itu misalkan,
Si praktisi ini lupa karena emang ada pemain, ada salah satu narasumber, Iya. sorry, ada salah satu mediator baru gitu bisa sih, yang karena itu kejadian itu nggak ada orang lagi gitu. Kita Mmm, nggak mau misalnya tujuannya hanya satu orang itu gitu, karena memang kondisinya harusnya ada 2 3 orang, iya. itu ternyata orang yang ini sakit gitu, tiba-tiba itu dia nggak tahan. Nah, itu kan ada salah satu yang masuk, nah ada nama samaran gitu Iya. misalnya sih. Mungkin saya juga kurang paham ya karena itu harus ada nama yang jelasnya, jadi saya contohkan kayak gini. Nama aslinya misalnya D, nama aslinya D misalnya. Ketika di ini kan namanya B misalkan, Iya. padahal D gitu. Nah, si yang mediumisasi ini dia bicara, "Pak, saya bukan B, bahwa saya tuh D," gitu Oh, saya sih. Kan ketawa itu iya. semua, akhirnya di-cut kan Iya. misalnya. Orang, sampai saya sendiri, rehat dulu kalau nggak salah 15 sampai 20 menit itu rehatnya. Iya. Saking ketawanya itu lucu bisa sih. Kalau nggak salah pernah ditayangkan di salah satu channel di, LK itu, bisa pernah ditayangkan, terus sampai saya lucu sekali banget dulu lucu. Kejadian lagi sasi di, Cahaya Keajaiban, ketika itu ada salah satu praktisi juga yang katakanlah mungkin entah kenapa, eee, diguyon gitu Iya. sih, ya dia lupa gitu, lupa nama Oh, sih. Nah, iya. ketika lupa nama, ya menyebutkan lagi, akhirnya semua orang ketawa. Ini misalnya jadi yang ngomong tuh, jadi kayak contoh gini, "Pak Pak Pak, maaf nama saya bukan ini," katanya. Dia udah padahal udah masuk kan, akhirnya si praktisi ketawa gitu. Padahal saya tahu si praktisi itu sendiri jarang ketawa gitu. Iya. Nah, sampai saat ini kalau ketemu ketemu muka dengan saya ketika itu dia ketawa sandau. Jadi kadang jadi akhirnya sampai saat ini jadi canda gurau gitu di apa namanya, di setiap syuting gitu. Jadi hiburan tersendiri buat Jadi para hiburan kru ya. tersendiri itu. Itulah ada senangnya, dukanya, nah kayak begitu. Mas Doni sendiri nih host kan ya. Eee, Pengalaman-pengalaman apa sih yang Mas Doni rasain gitu pas syuting? Apakah ada ketegangan atau gimana gitu pas waktu syuting? eh Tadi saya, katakan gitu ya, ada sesuatu di, ketegangan saat saya syuting. Saya syuting terakhir di, yang paling tegang ini di bulan-bulan baru-baru lah bisa sih, sekitar ada 1,5 bulan yang lalu lah. Mmm. Waktu itu kejadiannya di salah satu tempat yang begitu, angker menurut keterangan para warga, memang, di situ ada salah satu energi-energi yang benar besar. Gitu. Nah, di situ ada ketegangan kita pas ada kejadian, gempa bumi, kalau nggak salah gempa bumi di kawasan Banten. Ketika itu pikir saya ini, makhluk di situ tuh ngamuk gitu pikir Iya. saya, padahal ada gempa bumi itu. Jadi saya ini pikir saya nih, waduh itu kok sampai goyang-goyang Iya. tuh, berpikir saya pikir ketika itu ini makhluk goib yang di sini ngamuk nih, ini bisa ini gara-gara di-shoot, Iya. dibuka misalnya gitu ya, si ngamuk kayak gimana, ternyata bukan ada gempa bumi katanya. Sampai saya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bisa sih semua juga kru semua dan lain-lain. Karena ketika itu memang salah satu si si praktisi yang ini nggak hadir gitu, Mmm. saya nanti nggak saya sebutkan nggak hadir, Iya. gitu. Dia nggak hadir, nggak bisa hadir karena memang, namanya sih sebetulnya ada Pak Ustadz Mulyadi, dia di Jember Malelo. Dia ketika memang ada panggilan khusus yang tidak bisa diinikan, tidak bisa diganggu, artinya mereka mohon maaf, sehingga dengan itu makanya dengan praktisi-praktisi yang, kedua inilah instansi yang ini. Nah, di situ di salah satu tempat itu itulah ketika, cerita-cerita tentang keadaan di sini, sempat dulu kita ngobrol dengan salah satu narasumber gitu, narasumber menyampaikan tentang keadaan-keadaan di situ. Pas kita menyampaikan ada makhluk yang tinggi besar seperti Mmm. itu berguncang Mhm. berguncang itu, ada guncangan gitu sih, karena kita nggak terlalu malam waktu itu kejadiannya, kita karena ngejar waktu karena jauh gitu. Iya. Itu guncang, kayak guncang, pikir saya nih, wah
ini makhluk gaib ini ngamuk-ngamuk, ternyata ada bukan makhluk gaib yang ngamuk, memang ada gempa bumi gitu. Iya. Itu lagi ketawa ya, ya takut ada, ketawa ada gitu saat itu. Nah disitulah yang paling ini akhirnya ya kita menenangkan situasi, kondisi, sampai mohon berdoa jangan sampai ada kelanjutan yang lebih besar lagi, tidak ada gempa yang lebih ini, alhamdulillah. Artinya jadi gempa itu hanya skala yang kecil, yang hanya membuat getaran-getaran, itu tanggal berapa ya, baru-barulah ketika di Banten itu waktunya. Jadi dari situ akhirnya kata memang hanya beberapa session, seharusnya kita 1,5 jam syuting, ini hanya 1 jam akhirnya. 1 jam jadi belum, ini kita udah cut semua. Itu aja sih. Ada nggak sih pesan dari Mas Doni buat saya sendiri yang bisa dibilang host baru lah gitu? Baik, pengalaman-pengalaman tentang ini ya. Saya bilang tadi, saya bukan seorang host, sih. Tapi gimana caranya saya bisa kayak host. Ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu. Oh nanti Iya ini gue betul. mau, aduh susah banget gitu. Jangankan dengan begitu banyak orang ya, dengan beberapa orang kita salah melulu. Udah Iya. kita dengan terus kita bikin misalkan kayak schedule gitu, misalkan alur ceritanya kayak begini, ini nanti seperti ini kita bikin apa ya, skripsi gitu, kayak bikin ini nih nanti pembukanya kayak begini, kayak itu kadang hilang. Iya. Iya, padahal kita udah tulis di papan whiteboard, udah ditulis nih nanti gini nih, ada kan ini dari tim kreatif tuh udah ada, udah ini nanti gini nih yang akan sampaikan ini yang mau dibikin syutingnya, tempatnya ini, terus nama wilayahnya ini, kita lupa. Saking kita nervousnya ya Mas Iya, Doni nggak ya. bisa lupa gitu misalnya sih. Kalau di awal, wah kita kayak pede aja itu, kayak percaya diri kayak gimana. Pas di syuting itu kan kita ngeblank, bener kita ngeblank gitu, ngeblank. Makanya eh, berusaha coba untuk tenang, berusaha untuk terbiasa. Bisa bilang ya wajar-wajar aja sih, karena bilang tadi kita jadi sok-sokan nih yang kayak Iya. gitulah ya sih. Nah, ya tapi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar. Iya betul. Belajar. Itu. Tadi kan kita sudah berbincang-bincang nih sedikit tentang host ya. Hmm. Ada nggak sih hal yang lebih sulit lagi yang Mas Doni alami pas lagi syuting? Sebetulnya gini, bisa sih. Kadang banyak ada beberapa ketika kita syuting yang kita juga lupa ya. Iya. Tadi itu ketika kita sudah dibikin salah satu naskah oleh si sutradara, kadang kita lupa gitu, lupa padahal itu kata-katanya hanya pendek misalkan. Ternyata seolah kayak kita karena pikiran kayak gimana, jadi kayak seolah kata-kata itu kayak lebih panjang gitu. Itulah. Nah ketika itu kita kadang ngeblank gitu kayak gimana, sampai saya berkali-kali menyampaikan sesuatu sampai salah gitu saat itu. Kita udah bikin tulisan catatan udah ada, ya ketika disampaikan entah ada apa, kayak kepala tuh kayak berat gitu, berat, Iya. dan ini berat untuk menyampaikan sesuatu itu membuat kita lupa, sampai akhirnya saya coba untuk katakanlah untuk diam dulu, sampai si praktisi sendiri turun tangan gitu saya membuat kita tenang, saya kasih minum kayak gimana, itu ada. Jadi tidak semudah yang dibayangkan kalau misalkan di kita bayangkan ini baru di hal kecil ya, Iya. apalagi kayak di entertainment yang udah Iya betul. besar itu ya. Nih, tapi memang ketika di dunia dunia seperti spiritual kayak begini, misalkan ada sifat-sifat gaibnya, misalnya sih, memang membuat energi-energi kita kadang terkuras kayak gitu, kayak seolah-olah kita tuh badan tuh kayak lelah gitu, lelah Hmm. aja kan, kayak padahal kita sudah persiapan dari siang hari, kita udah siap-siap karena ada jadwal ya. Iya. Misalkan tanggal sekian, jam sekian ada jadwal untuk ke wilayah ini. Nah, jadi seluruh kru atau para pemain termasuk ini itu harus sudah siap-siap istirahat gitu misalnya. Nah, kita udah istirahat penuh, misalnya udah istirahat full, kita kasih minum yang energi biar kayak gimana, biar apa namanya stabilisme tubuh kita, misalnya sih biar sehat gitu. Kita udah lakukan misalnya sih. Tapi ketika memang kita harus
entah di luar kayak gimana, kita kayak nge-blank aja, nge-blank. Terus seolah-olah kayak kita tuh berhadapan dengan orang yang begitu banyak, kita lupa naskah gitu. Mmm, Padahal kita naskah udah dibikinkan kayak gitu. Makanya ada waktu-waktu tertentu otak kita harus di mana kita harus istirahat banyak. Nah, karena memang di dunia seperti ini kan nggak ada namanya siang-siang malam. Karena waktu waktu tempuh kita aja udah berapa lama gitu ke tempat yang dituju, yang akan melakukan syuting, sehingga membuat kita itu di jalan udah lelah, udah gitu, memang butuh butuh apa namanya, butuh energi yang kuat gitu. Nah, itu banyak hal yang susah, kadang tiba-tiba kuping kita aja kayak kayak gimana ya, kayak panas, kayak begitu. Sehingga buat kita, aduh, ya alhamdulillah kita coba diam, coba menenangkan diri, sih apa yang akan di ini, karena ada sifatnya beda. mmm, Kayak begini, kita melakukan di mediumisasi, mediumisasi, terus kita melakukan syuting di Uji Nyali, terus kita juga di ini apa namanya, eh sorry, di penarikan benda. Itu pembahasannya beda-beda. iya betul. Kosakata attitude attitude pembicaraan kita yang akan disampaikan itu beda-beda dengan setiap kejadian, setiap lapangan, setiap tempat itu beda yang akan disampaikan kayak begitu. Jadi kita membuat kita kalau nggak tenang, kayak seolah-olah bahwa kita itu apa ya? Pokoknya di dua kesadaran itu kayak hilang dan itu. Maaf nih Mas Doni, sebelumnya saya masih belum puas ya sama pertanyaan saya tadi yang Ya tentang insya Allah horor lain itu ya. waktu. Hmm. Kan tadi saya sempat menanyakan ya, yang tentang ada nggak sih Mas Doni pernah lihat penampakan-penampakan yang makhluk halus gitu kan? Kalau boleh tahu, Mas Doni pernah nggak sih lihat yang penampakannya, terus kayak penampakan apa nih yang Mas Doni lihat? Ya. eh Kalau tadi bilang Isasi yang saya sampaikan ya Isasi, karena bersangkutan semua, terus ada salah satu syuting kita di salah satu tempat juga itu di tempat, jadi bukan bukan kan kita di biasanya karena di Cahaya Kehidupan ini kan ada juga di tempat misalkan yang kita mau syuting nih, ini tempat prasasti misalkan, oh ini tempatnya para leluhur kayak begitu. Oh ini tempatnya ceritanya tempat Villa Angker atau Jalan Angker yang saya lewati. Nah, cerita itu ada salah satu jalan dan rumah angker juga gitu, rumah angker yang sudah ditinggalkan puluhan tahun bahkan udah lama dan itu tidak si pemiliknya pun sudah tidak mau lagi, itu tidak mau mengisi. Nah, akhirnya di situ ada melakukan mediumisasi. Mediumisasi itu sekitar malam lah, kita nggak pernah namanya untuk ada acara itu paling paling aja udah dari dimulai itu udah dari jam 9 malam ya, 9 malam sampai malahan kadang sampai jam 2 malam kita. Nah, paling paling itu cepat kita itu hanya jam 1 jam 12 lah kita selesai syuting itu. Nah, ada salah satu kejadian di itu tidak semua, katakanlah hanya beberapa orang yang lihat, termasuk saya sendiri ya, lihat itu. Nah, ketika habis itu ada salah satu tempat, tempat itu dan jalan itu ternyata bilang, kan pikir saya hanya jalan biasa. Nah, kita dapat undangan, undangan yang terus saya ke tempat syuting itu minta diungkap, akhirnya sih ketika diungkap itu memang saya dari pagi itu udah berangkat ke lokasi gitu, dari pagi kalau nggak salah sore atau ya dari pagi udah dikasih tahu, dari tim Mmm, udah masuk sama. Nah, saya sendiri datang ke sana itu sekitar jam 3 sore gitu, 3 sore. Ini belum sampai ke tempat tujuan, kita udah maghrib itu udah di jalan, udah gelap. Nah, pikir saya ini tempat biasa-biasa saja mhm, kan itu sih. Ternyata ketika lihat di siang itu ternyata jurang juga, sih itu jurang, rumahnya juga terpencil. Udah gitu pulangnya aja saya lewatan pohon bambu wakaf doang gitu. Ada wakaf. Nah, di situ baru saya paham ternyata apa yang lakukan semalam tuh di tempat yang pikir saya hanya biasa-biasa ternyata luar biasa gitu. Nah, di situ ada salah satu tempat tanpa penghuni bisa sih, dan itu sudah ditinggalkan lama.
banyak pengaduan-pengaduan daripada masyarakat disampaikan ke pihak, kayak keajaiban, ada tempat, dan terus sering menampakkan diri dan mengganggu katanya gitu, mengganggu di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu suka ada, apa namanya, muncul atau juga ada, apa ya, penampakan-penampakan yang sangat, menakutkan gitu. Mereka wujudnya seperti pocong gitu, itulah ketika itu ada perwujudan pocong dan, sosok, berbulu kayak jenis kata jenis genderuwo gitu. Dan itu membuat, yang melihat itu, wah, tunggang langgang, maksudnya sampai bawa motor udah nggak lihat kayak gimana, dia yang penting lari secepatnya sehingga membahayakan dan sering terjadi kecelakaan-kecelakaan yang yang membuat si pengendara-pengendara, terutama sepeda motor ya, itu, eee, yang celaka gitu. Nah itu diungkap gitu, diungkap benar itu benar serem itu sensasi. Nah, sampai saya nggak pulang, itu pulang-pulang akhirnya pagi itu siangan nginep di salah satu rumah warga, dipersilakan kita nginep karena memang jarak tempuhnya jauh dan posisinya ketika hujan. Curah hujannya tinggi banget gitu saat itu. Itu syutingnya tertunda malam, akhirnya nunggu sampai reda, ya kita dipersilahkan untuk nginep. Alhamdulillah ada salah satu warga yang baik, bisa sih yang suruh kita nginep di sana. Pas itulah tadi saya bilang ternyata tempat itu tempat luar biasa. Nah terakhir ketika itu di ini diundang semua, kita masuk administrasi. Ternyata tempat itu memang Masya ampun ya kita nggak bisa menyebutkan ya, Iya. sebetulnya takut ini kan takut ada fitnah atau gimana, cuman kejadiannya memang benar sakral dan dia menyebutkan dan dia ada salah satu apa yang disimpan di lokasi itu, gitu. Nah itu akhirnya dari situ diungkap-ungkap, beres, sebelum syuting itu banyak para penonton yang hadir yang ingin karena sampai nanya, Pak Khairil itu, wah sampai itu kita paginya pun ditanya, digerumit oleh warga ibu-ibu terutama itu, kayak gitu, "Ini kejadiannya apa sih? Ada apa aja?" Ngomong, "Serem banget Pak tempatnya situ," gitu, "Bener nggak ini?" Saya sih kita sampaikan apa adanya sesuai pengalaman yang dialami ketika malam itu, gitu. Nah yang anehnya yaitu kita beres berdoa segala macam beres, pikir saya ada jalan itu dari tugas kumpul di jalan raya, kita Iya. kumpul jalan raya, tempat jalan cuman sepi banget. Ngumpul semua pulang biasa udah satu kebiasaan ya, Iya. kalau setelah beres syuting itu kan, kita doa gitu, doa beres itu kan. Itu saya ngelihat di dari pohon bambu itu muncul, tapi entah perwujudannya apa kan muncul, berwarna putih banget, dia diem di tengah-tengah jalan, diem, terus jalan lagi, terus hilang, gitu. Udah gitu muncul lagi sampai kalau nggak salah sampai 3 kali lah muncul itu. Terus saya bilang ke yang lihat itu, lihat lihat, gitu. Dari gitu saya bilang, "Itu ada rumah," udah gitu sampai akhirnya dia turun lagi, seperti itu. Pohon pohon bambu tiba-tiba kayak bergetar gitu. Asa ini lagi berdoa, saat dia melihat sementara saya ngelihat itu bayangan putih, saya tidak bisa memastikan bahwa itu perwujudan ada salah satu pocong atau kuntilanak Iya. kita tahu, kan kita tahu putih, terus jalan gitu, kayak kayak berdiri itu jalan, entah yang hitam itu rambut, entah kita nggak ngomong jaraknya begitu jauh, sekitar kira-kira dibilang jauh juga tidak, ya sekitar 3 sampai 40 meter lah ke lokasi. Sejauh atau 50 meter lah. Wah, enggak lah, enggak kelihatan, gelap kelihatan jalan terus sampai 3 kali ke situ hilang. Saya pernah ada beres, saya sampaikan ini saya bertiga nih yang tahu nih. Saya ngomong, tuh ada ini kamu lihat, ada dia lihat. Ya udah, dia bilang diam aja, udah diam. Nah, pagi hari udah itu saya sampaikan setelah itu kita ngobrol-ngobrol di tempat-tempat yang sebelumnya saya belum pernah ngelihat secara realita, Iya. kecuali tadi saya pernah sampaikan ya, ketika syuting penarikan benda ada salah Iya. satu, warna merah, entah itu berbentuk, apa namanya, batu, ali atau apa saya kurang paham, karena memang tidak boleh. Nah ini perwujudan makhluk
halus gitu. Di situ pikir udah gitu selesai saya ngobrol-ngobrol pulang beres, karena pagi masih kita penasaran nih Iya. ke tempat yang itu, ternyata tempat itu bukan rumah, jurang. Astagfirullahaladzim, saya bilang, istighfar Allah kalau saya malam itu saya jatuh jurang tinggi lagi Saya ya. sampai merinding loh Pak ini. Iya, Seriusan, benar itu, saya benar itu, merinding. serius itu. Kita mau nggak bohong, ternyata di rumpun bambu itu juga ini saya gambarin, itu jurang. Masuk kalau saya jatuh ke situ, saya bilang deketin jatuh, masya Allah. Pagi pas lihat itu, pas mau pulang siang-siang lah, nggak pagi siang sih udah pas jam 2 kali memang ada curah hujan tinggi. Masya Allah, sampai saya dengan kita dengan waktu yang belum yang tidak pulang tuh kita berpulang 4 orang. Bisa sih yang tidak pulang tuh nginep di tempat orang, tim kameramen 2 orang, lampu lighting 1 orang, dan saya di host waktu itu. Bisa yang belum pulang itu. Karena kita ada lanjutan gitu, ada lanjutan, ada minta besok itu ada ini, ada acara yang ingin di shoot gitu. Nah, pulang lihat pagi itu yang sering muncul di tempat itu ternyata tempat pohon bambu jauh ke sana sini di situ wakaf semua. Astagfirullahaladzim, saya bilang kalau ini tahu siangnya atau kayak wakaf doang di situ mungkin saya nggak bakal langsung udahlah kayak kita langsung pulang lah gitu saya sih. Ya alhamdulillah tapi akhirnya kita teman-teman selamat sampai pulang bisa tidak terjadi hal apapun aja sih. Mas Denis Hmm. sendiri kan barusan bilang ya kalau syuting tuh malam kan kayak pulang jam 2 jam 3 gitu kan. Nah, Mas Denis sendiri pernah nggak sih ngalamin kejadian ganjil pas pulang gitu, pas pulang syuting? Pernah ada kejadian satu ganjil ya sasi dulu itu memang ada salah satu kejadiannya kayak gini. Biasanya kita setelah beres syuting itu melakukan pembersihan. Hmm. Jadi pembersihan badan, jangan sampai ada satu energi-energi yang negatif yang bawa ke rumah gitu. Nah, ketika ada pembersihan saya sendiri tidak hadir. Saya karena biasanya ke warung dulu gitu. Iya. Pikir saya nggak ini nih mau ada penutupan pembersihan, ya saya ke warung dulu enggak itu saya sih karena saya dingin malam pengen ngerokok gitu. Saya bisa ngerokok saya beli rokok dulu berdua waktu itu berdua ini. Nah, itu pas di rumah itu apa ya, entah telinga ini atau gimana bisa sih ya ada apa ya, katakanlah ada suara bunyi itu bunyi yang kayak nangis gitu bisa sih. Ada yang nangis gitu bisa sih. Dia kayak ngomong gini kan ngomongnya gitu. Dia nangis, dia mau dikemanakan ketika di situ dia minta ditempatkan. Saya bilang bisa sih, wah ini suara apa? Terus saya minta itu, oke keesokan harinya ini si itu istri saya sendiri mengalami padahal istri saya sendiri belum pernah terjadi hal apa yang misalkan kayak kerasukan seumur hidupnya dia belum pernah gitu, bisa sih. Tapi tiba-tiba waktu itu bisa sih ya karena beliau tahu ya kalau saya pulang kadang jam 2 malam gitu. Mereka maklumi bisa sih karena memang satu juga kita kerja juga kan tuntutan keluarga juga Iya saya sih betul. mau malam mau siang udah tempur bisa sih Iya. kita udah ini karena ini tuntutan kerja ya kita ya mau tidak mau akhirnya lah itu. Nah disitulah bapak ini itu kan ini kayak kayak kemasukan gitu kita setelah mendengar sesuatu yang nangis gitu. Nah dia gitu bilang saya ini ketika ini mau diinikan kemana, saya mau ditempatkan di mana. Saya bilang kan manusia juga mencari tempat masing-masing ya, Iya kamu cari betul. masing-masing dan jangan di ada tempat saya. Itu kejadian makanya saya sarankan ke para praktisi, akhirnya ke teman-teman, ini pengalaman itu jangan sampai terjadi dan memang harus ada pembersihan Hmm. dan tingkat emosional kita jadi bertambah kayak tinggi gitu emosional itu. Makanya ke para praktisi kita mohon ke sutradara juga mohon agar ketika beres syuting di tempat-tempat yang angker realisasi itu harus dinetralisasi semua agar apa tadi itu agar mereka kita tidak lepas kendali gitu lepas kendali dan
emosional kita yang biasanya baik menjadi entah kayaknya pengen marah gitu, Iya pengen betul. marah gitu, pengennya terus emosi gitu kayak begitu. Itu aja sih yang ini kita apa yang pernah dialami sih. Sebelum lanjut kita minum dulu Pak, aus dong Oke, dari tadi ya. bicara nih. Terima kasih Teh ya. Ya, jadi kan kita sudah berbincang-bincang nih seputar pengalaman syuting di Cahaya Keajaiban. Nah, ada nggak sih pengalaman Mas Doni sendiri sebelum syuting atau sebelum masuk ke Cahaya Keajaiban? Iya, Teh Indri. Sebetulnya kita jujur aja kalau kita buka semua pengalaman-pengalaman karena memang dulu kita sering ke berbagai wilayah ya di Ya, Indonesia. Ada beberapa wilayah, ada dulu di pasca gempa tsunami Aceh tahun 2004. Saya pernah di sana juga di Aceh, artinya di tim relawan. Terus kami juga pernah di wilayah-wilayah lain. Tapi ada salah satu wilayah yang pernah kami alami ya, artinya tentang pengalaman-pengalaman yang dulu itu kalau nggak salah tahun berapa ya, saya udah lupa lagi tahunnya, kejadiannya tuh gini, saya itu penasaran, ada penasaran saya selagi masih kecil, saya ingin ada bacaan namanya di mainan itu namanya di permainan anak-anak bisa ada mainan itu gambar-gambar, ya, itu dan namanya Gunung Kelut. Sebenarnya Gunung Kelut itu kayak seperti apa sih? Itu salah satu kejadian yang membuat saya itu wah benar-benar. Jadi gini ceritanya. Pada tahun berapa saya ada satu pekerjaan di daerah Kediri di Jawa hmm, Timur, tepatnya di daerah namanya kalau nggak salah kecamatan atau kabupaten lah itu, kabupaten Gedong Puncu namanya, Gedong Puncu. Nah, itu berdekatan dengan desa ada pekerjaan di bawah kaki Gunung Kelut, Gunung Kelut di situ. Tapi saya ada penasaran, saya ingin juga ke Gunung Kelutnya, ke kawah Gunung Kelutnya. ya, Di sana itu memang daerahnya daerah yang begitu sakral ya, sepengetahuan saya itu di sana banyak perkebunan tebu, terus nanas, pohon jati, bahkan makam-makam pun jauh dari pemukiman warga gitu. Kalau kita ngelintas itu, misalkan mau ke arah ke Gunung Keludus ya, ngalamin itu pakai kendaraan motor ya, ya, nasi kendaraan motor, sudah saya sendiri ke Gunung Kelut gitu, saya dari daerah Gunung Puncu itu berangkat tuh sekitar jam 2 lah, jam 2 itu saya mesti pakai kendaraan motor ke arah Gunung Kelut. Nah, di situ saya tempat saya juga pikir saya misalnya si tempat itu ya dulu pakai kendaraan mobil kan lewat kendaraan mobil pakai motor, pikir saya jalannya enak gitu ya, ya misalnya si terus tidak ramai ke arah itu kayak kayak di puncak-puncak itu kalau di Bogor kan ramai iya gitu ya betul. misalnya sih. Ternyata dulu itu ke arah ke Gunung Kelut itu Masya Allah, tapi itu satu pengalaman yang benar-benar buat saya berharga ya. Bisa sih saya dari orang Bogor, artinya pengen dari kecil cita-cita saya pengen pengen tahu Gunung Kelut itu. Hmm, Pikir saya hanya digambar aja ada nama Gunung Kelut itu. Ternyata emang ada gunungnya iya, gitu. Cerita ada, mana ada ternyata Gunung Kelut adanya di daerah Jawa Timur, katanya di Kediri. Itu kebetulan kita ada satu pekerjaan di daerah Kediri, akhirnya saya ke Kediri sekitar 7 bulan saya kerja di Kediri untuk tentang ini apa konservasi alam lah di sana itu. iya, Untuk perbaikan pohon-pohon di sana atau pemulihan tanaman-tanaman yang langka di hmm, sana. Itu dikembangbiakan dan kembali ditanam lagi di sana. Dan saya jadi ketua kepala tim daripada itu apa namanya untuk penghijauan itu. Nah, akhirnya saya ke sana jalan karena rasa penasaran saya ingin tahu dari kecil itu pengen tahu Gunung Kelut, ya saya memaksakan diri pakai kendaraan motor sampai tanya-tanya gitu. Nah, nyampe lah ke tujuan ke Gunung Kelut itu jam 2 siang, nyampe jam 3 kan seiring bertanya-tanya aja saya nyampe saat itu sekitar jam setengah 6 maghrib, itu mau 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 maghrib itu. Pikir saya ternyata di satu jalannya enak gitu kayak iya, gimana. Ternyata ngelitasin hutan-hutan, nih ngeri.
merinding banget sana tuh. Dan di sana itu sumur di Sewago itu sumurnya gede-gede, gede-gede. Maaf ya, di sana tuh Iya. sih banyak kayak ancak suguhan itu, sumur-sumur. Jadi membuat suasana semakin semakin ini terus bau bau racikan pandan itu bau setiap jantungnya. Saya merinding, Pak. Bener itu. Ini serius ini. Sumur itu kayak zaman sumur-sumur peninggalan Belanda. Iya. Dan di situ ada petilasan namanya petilasan Ki Jokoboyo. Itu salah satu murid daripada Sunan Kalijaga. Iya. Gitu. Nah di sana saya terus jalan ke Gunung Kelut sampai akhirnya nyampelah ke puncaknya ke kawahnya Gunung Kelut. Ternyata Masya Allah, saya bilang misalnya istiqomah, Masya Allah, maha besar Allah itu pun. Itu di kawahnya itu masuk ke terowongan dan turunnya mungkin ada sekitar 200-300 meter lah. Gitu. Saya ke bawah itu pengen lihat saya penasaran ke kawahnya. Akhirnya malam satu kemalaman pulang sendiri. Nah di pulang sendiri karena saya bilang tadi di sana banyak pemakaman Muslim dan agama-agama yang lain, tapi Iya. di tengah-tengah katakanlah hutan-hutan kayak gitu, kebun-kebun gitu. Itu seolah saya tuh di kaca itu sambil berjalan ngeri dari sana tuh bener-bener ngeri ini bener-bener di sana itu. Soalnya saya ada satu kejadian yang dengan teman saya bisa sih tanpa sengaja dan masuk ke salah satu sumur yang buat banget gitu. Salah sumurnya aneh itu dan setiap ada acara suka dikasih ini jadi Sejen. sesajen kayak gitu. Mungkin suasana semakin semakin kayak gimana. Terus saya sendiri tuh sendiri pulang. Saya tahu bahwa siang itu di tempat itu banyak makam-makam lewat makam. Allahu Akbar lah sehingga wah, menurut saya dari mulai pulang itu maghrib kemalaman karena saya Iya. malam sampai ke ini sekitar jam 9 itu sampai orang bertanya-tanya saya kemana ya? Ini karena saya nggak ngomong bisa sih ke si ibu yang ini saya mau ke gunung ini ke teman-teman saya mau pergi sebentar aja gitu ceritanya pas padahal saya pergi ke gunung karena kalau saya bilang nggak boleh anak-anak kelas ini di sana udah saya ke gunung pas malam itu saya kemalaman di jalan jam sampai pulang-pulang nggak saya di pres jam 10 malam lah itu kayak ada yang ngikutin dari kaca itu kelihatan itu kayak ada yang ngikutin putih warna kayak terbang. Ini kerasa nih merindingnya karena ini banyak makam-makam Kristen, makam-makam Islam itu saya pilih. Terus sampai itu ya saya mohon, sampai mohon berdoa terus sampai ada kita baca ayat kursi juga itu udah gitu udah ini itu bayangan itu hilang itu kayak ada yang nampar. Wah, gitu kayak ada yang nampar kayak di kaca kan saya nggak lepas di kaca. Apa dia tuh ke kayak gimana sih kalau dia lagi ini ditampar langsung kerusuhan. Nah itu ngerinya saya sih, bener-bener ngeri dah di tempat di Kediri itu, karena salah satu di sana kan tempat kerajaan Majapahit, bisa sih. Dan bener-bener sakral di sana tuh, misalnya terus katakan banyak tempat-tempat apa sesajen yang kan bisa setiap ada acara dan di situ mungkin zaman dulu ya mungkin entah waktu zaman-zaman saya penjajahan atau zaman-zaman prasejarah atau zaman sejarah bangsa kayak terus zaman G30 SPKI waktu itu mungkin ini ada yang lebih serem lagi waktu itu malam karena di sana tuh jalannya kalau lurus-lurus gitu kelihatan kalau ada muncul di sana kelihatan Iya. kelihatan banget di kejauhan astagfirullahaladzim munculnya ketahuan saya dengan teman saya namanya uh, Kang Hendar kalau nggak salah ya Kang Hendar itu saya melihat ada kayak surat orang jalan tanpa kepala tapi pas sumur itu hilang Di daerah gitu dekat sumur di yang sumur itu yang tuh yang gede gede itu itu ya. hilang itu Masya Allah saya nggak bisa tidurnya semalam ngumpul saya nggak mau jauh nih sampai itulah pengalaman yang benar-benar saya udah dari pulang dari gunung itu ini diikut-ikutin gitu saya sih keduanya saya dengan itu pun saya juga ini halusinasi atau gimana saya juga Iya. pokoknya saya melihat aja itu melihat sesuatu yang yang tanpa diinginkan kayak begitu akhirnya kesini sini saya malam tuh jarang keluar tuh karena memang ngerasa takut banget memang daerah seperti itu jadi kalau memang tapi saya ada kepenasaran saya ingin kembali main lagi ke sana gitu saya
ke daerah namanya Gunung ke Kelut. Gedong Puncu itu di daerah Kediri. Pasti kalau orang tentang ini pemirsa ada yang tahu daerah Gedong Puncu atau Gunung Kediri, insya Allah insya Allah saya lain waktu akan kalau memang Allah berkehendak saya main lagi sana gitu. Jujur Iya. saya dari awal Mas Doni cerita nih, ini merinding nih saya jujur ya, Ya, merinding ke bawah. memang tempat-tempatnya yang saya injak itu termasuk dari mulai berbagai wilayah ya, karena memang kita satu ada hobi juga, Iya. dan kita juga dari kebetulan kita ada kedekatan juga dengan dulu dengan tim apa ya namanya Wanadri itu dari Merah Putih. Jadi seperti Mbak Ulis Regalosadi dulu itu sekarang setiap tanggal 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda suka ada pengangkatan anggota. Jadi ke tempatnya penghijauan itu di wilayah-wilayah kayak begitu. Nah, alhamdulillah saya sendiri artinya di setiap tempat bisa ya sampai ke beberapa wilayah katakanlah kita punya temen ya, kasih tempatnya tempat yang benar-benar katakanlah yang sakral gitu. Terima kasih Mas Doni nih buat pengalaman yang udah Ya, diceritain. Ada nggak sih harapan dari Mas Doni sendiri buat kru atau tim dari Cahaya Keajaiban? ya. Banyak sekali harapan besar saya dari saya keajaiban. Mudah-mudahan ini kedepannya akan jadi salah satu channel atau motivator untuk yang lain-lainnya, untuk para kru dan host-host di Cahaya Keajaiban. Dan saya juga tidak mungkin ya akan selalu di Cahaya Keajaiban, insya Allah. Ada harapan besar saya, semoga di Cahaya Keajaiban menjadi salah satu channel yang membuat tontonan menjadi tuntunan. Itu aja. Dan semoga di Cahaya Keajaiban sukses, maju selalu, artinya Amin. banyak hikmah, banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Itu aja sih harapan besar saya sih, semoga Cahaya Keajaiban menjadi salah satu channel yang bermanfaat dan bermartabat. Oh, ada nggak sih kesan dan pesan dari Mas Doni sendiri buat kita semua gitu di sini? Ya, insya Allah ya, kalau kesan saya sendiri sih banyak kesan-kesan yang diambil dari syuting di Cahaya Keajaiban. Saya sih hal yang bisa kami petik satunya salah satunya adalah silaturahmi ya, Iya, silaturahmi betul. terus gitu ini menjelang bulan suci Ramadan untuk semoga para kru semua diberikan kesehatan jasmani, Amin. kesehatan rohani juga dilimpahkan rezekinya semua bisa untuk para kru seluruh dari Cahaya Keajaiban. Nah, satu pesan saya artinya selalu sabar, berjuang, intinya berdoa. Jadi harus benar-benar setiap kemauan, setiap keinginan, insya Allah akan tercapai asalkan kita sabar dan rajin. Rajin sih. Terima kasih Mas Doni atas waktunya yang mau berbincang-bincang bersama kita di podcast Cahaya Keajaiban nih. Oke pemirsa, saya Indira Ramadhani Kalista pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe Cahaya Keajaiban. Assalamualaikum.